Pada saat ini, beberapa wakil ketua aula semuanya bergetar, mata mereka berlama-lama. Karena mereka semua melihat keistimewaan Qin Chen, tidak heran jika Lord Shen Gong Tianzun dapat menunjuknya sebagai wakil Hall Master, dan hanya trik ini yang mengubah warna mereka. Aku harus menghentikan anak itu, jika tidak, Penatua Long Yuan akan terbunuh. Ucap Jue Jiu Tianzun berubah warna, matanya tenggelam, dan sosoknya akan bergerak. Tapi di samping, Xing Jiang Tianzun menghentikannya, dan berkata, Jue Jiu Tianzun, ini adalah duel di arena. Kita tidak memenuhi syarat untuk menghentikannya. Kecuali Penatua Long Yuan mengaku kalah, atau Qin Chen secara sukarela berhenti, kita akan melakukannya secara langsung. Saya khawatir aturan arena duel dilanggar. Ucap Xing Jiang Tianzun dengan ringan. Tapi jika kita terus seperti ini, Penatua Long Yuan akan berada dalam berbahaya. Ucap Jue Jiu Tianzun matanya suram dan suaranya dingin. Saya tidak berpikir itu terlalu dibesar-besarkan. Qin Chen, sebagai wakil ketua aula, seharusnya tidak memiliki ukuran ini. Ucap pengrajin kuno Tianzun tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh. Di arena, Penatua Long Yuan telah dipukuli tanpa bisa dikenali. Dia berdarah dari 7 lubang, dan penampilannya sangat menyedihkan. Qin Chen mencibir di dalam hatinya. Penatua Long Yuan ini mencari kematiannya sendiri. Dia bahkan bisa membunuh Tianzun. Penatua Long Yuan hanyalah di zon puncak, dan berani mengganggunya, bukankah ini mencari kematiannya sendiri? Jika di luar, Qin Chen akan membunuhnya secara langsung, tetapi di tempat rahasia markas Tiangong, Qin Chen secara alami tidak akan melakukan itu. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain adalah mata-mata klan iblis, Qin Chen tidak ingin mengungkapkan identitas mereka untuk saat ini, agar tidak mengejutkan ular itu. Selain itu, setelah tantangan ini, Qin Chen juga memahami satu hal, yaitu, di antara 10.000 ras, semua orang yang tahu bahwa dia adalah klan naga sejati Long Chen, setidaknya mata-mata iblis ini tidak mengetahui hal ini sama sekali. Meskipun dia tidak tahu mengapa leluhur iblis abisal tidak memberitahu mereka berita ini, bagi Qin Chen, tidak diragukan lagi itu adalah kabar baik. Penatua Long Yuan diledakkan lagi, tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak. Di luar ring, banyak tetua yang kulit kepalanya mati rasa. Bahkan jika mereka idiot sekarang, mereka dapat melihat bahwa Penatua Long Yuan sedang mencoba membuat satu sama lain, tetapi tidak dapat melawan balik di bawah serangan Qin Chen. Apakah Qin Chen ini begitu mengerikan? Di arena tantangan, Qin Chen mendekati Penatua Long Yuan selangkah demi selangkah. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Penatua Long Yuan tentang instruksi yang diberikan oleh penjabat wakil ketua aula ini. Ucap Qin Chen sambil tersenyum saat dia berjalan, sebagai seorang tetua veteran, Anda memang memiliki kekuatan, jalan yang kuat, dan aturan yang mendalam. Satu-satunya kelemahan Anda adalah terlalu lambat untuk merespons. Oleh karena itu, saya berharap tetua Long Yuan dapat meningkatkan kecepatan reaksinya sambil mengembangkan sumber yang terhormat di masa depan, untuk menghindari kalah jumlah dalam pertempuran. Ini adalah kelemahan besar, kata Qin Chen berjongkok dan menamparkan wajah Penatua Long Yuan, menyebabkan matanya menyemburkan api. Respon lambat, kakakmu, ucap Penatua Long Yuan matanya dingin dan kesal. Kali ini, dia benar-benar dipermalukan. Oke, tantangannya sudah selesai, saya akan mengirim Anda pergi, ucap Qin Chen mengangkat kakinya dan hendak menendang Penatua Long Yuan keluar. Tiba-tiba, mengaum, api hati naga. Pada saat ini, Penatua Long Yuan tiba-tiba mengeluarkan teriakan. Di dalam tubuhnya, nyala api yang mencapai langit tiba-tiba menyembur, dan nyala api itu menyapu seperti lautan, membakar kekosongan, dan langsung menyelimuti Qin Chen. Hahaha, hahaha, Penatua Long Yuan tertawa dengan lancang. Ini adalah api hati naganya, dan juga nyala hidupnya yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun. Kekuatannya mengerikan dan bisa membakar kehampaan. Tidak baik. Di luar arena, Zhen Yan di Zun berubah warna dan berseru. Umumnya, nyala api adalah salah satu metode terkuat untuk penyulingan. Tidak mungkin menjadi penyuling teratas tanpa nyala api yang kuat. Oleh karena itu, nyala api setiap penyuling adalah yang terbaik, dan salah satu serangan yang kuat. Qin Chen dalam bahaya. Tepat ketika Zhen Yan di Zun ketakutan,
dia melihat sesosok tubuh perlahan berjalan keluar dari api. Qin Chen memiliki senyum di wajahnya, api hati naga yang mengerikan itu tidak menyakitinya sama sekali. Sebaliknya, jejak ketakutan muncul di sekelilingnya. Itu takut pada Qin Chen. Hehe, Penatua Long Yuan tidak hanya bereaksi terlalu lambat, tetapi nyala api kelahiran di tubuh Anda juga terlalu lemah, jadi Anda perlu banyak berlatih lagi. Ucap Qin Chen tertawa dan Penatua Long Yuan ditendang keluar dengan keras. Bergegas keluar dari arena duel, jatuh ke tanah, dan tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, seorang Penatua terbang, membantunya, dan kemudian menghirup udara dingin. Penatua Long Yuan hampir tidak memiliki bentuk manusia, dan di dalam tubuhnya, banyak meridian patah, tulang hancur, dan organ dalam rusak, dan penampilannya sangat menyedihkan. Jangan khawatir, ini hanya trauma kulit. Sumber aslinya tidak rusak, dan tidak ada masalah serius. Ucap Qin Chen berkata dengan ringan kepada semua orang. Secara alami, dia tidak akan sebodoh itu untuk membunuh Penatua Long Yuan di sini. Ngomong-ngomong, tetua mana yang akan mengambil tindakan selanjutnya? Silakan datang secepat mungkin. Wakil ketua aula ini akan memanfaatkan waktu dan memberinya nasihat yang bagus. Ucap Qin Chen berdiri di atas arena duel dan tersenyum pada para tetua di luar. Dalam kehampaan di luar arena tantangan, banyak tetua mengambang, dan 12 tetua yang tersisa yang telah bertaruh dengan Qin Chen sebelumnya, kulit kepala mereka mati rasa dan saling memandang, benar-benar bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Pertarungan aneh sebelumnya membuat mereka benar-benar takut untuk bergerak sesuka hati. Untuk sementara waktu, semua tetua yang hadir memiliki mata yang serius dan merasakan sesuatu yang buruk. Sekarang, mereka semua tahu bahwa Qin Chen di depan mereka memang luar biasa. Fakta bahwa dia masih sangat muda, dengan basis kultivasi seperti itu, dan dengan mudah mengalahkan Penatua Long Yuan, itu dapat menunjukkan bahwa masa depan orang ini tidak terbatas. Apa, Anda semuanya bukan seorang pengecut kan? Bagaimana dengan Anda yang sudah setuju untuk naik ke atas panggung dan menerima instruksi? Kata Qin Chen sambil tersenyum dengan nada dingin. Suara ini jatuh ke telinga banyak tetua, dan tiba-tiba terasa sangat keras. Sialan, anak ini, gumam banyak tetua mengertakkan giginya. Orang ini sangat keterlaluan, apakah dia sama sekali tidak tahu konvergensi? Apakah itu tidak cukup untuk menghancurkan Penatua Long Yuan di hadapan publik? Apakah Anda harus terus menantang? Banyak orang merasa tidak nyaman. Meskipun kekuatan dan bakat yang ditampilkan Qin Chen mengejutkan mereka, mereka masih sangat tidak senang dengan Qin Chen. Sepertinya para tetua yang menantangku memang pengecut, sayangnya. Kata Qin Chen menggelengkan kepalanya. Saya akan melakukannya. Raungan terdengar. Akhirnya, seorang penatua tidak dapat menahannya. Dia berteriak, berjalan keluar dari kerumunan, dan dengan cepat masuk ke dalam arena tantangan. Dia penuh dengan niat membunuh, dan menatap Qin Chen dengan marah. Itu adalah Penatua Tianmang. Dia tidak sebagus Penatua Long Yuan dalam memurnikan alat, tetapi dalam hal kekuatan, dia lebih kuat dari Penatua Long Yuan. Saya tidak tahu apakah Tetua Tianmang dapat menjadi ancaman bagi Qin Chen. Ucap banyak penatua memandang dengan penuh perhatian dan gugup. Penatua Long Yuan banyak menderita kerugian, dia benar-benar hancur, yang membuat banyak orang kurang percaya diri pada Penatua Tianmang. Begitu Penatua Tianmang melangkah ke arena duel, sebuah palu perang muncul di tangannya. Di palu ini, pola dewa bermekaran, dan aura yang mendominasi dan mengerikan yang mengguncang langit dan bumi meresap. Wakil Ketua Aula Tuan Qin, bisakah kamu melawanku dengan adil? Ucap Penatua Tianmang memegang palu perang, dan berkata dengan suara dingin. Pertarungan yang adil. Bagaimana bersikap adil? Kata Qin Chen tersenyum. Menggunakan kekuatan nyata untuk melawan, bukan dengan menggunakan cara tertentu. Kata Penatua Tianmang menyipitkan matanya. Sebelumnya, metode Qin Chen untuk mengalahkan Tetua Long Yuan terlalu aneh, meskipun dia juga merasakan aturan spasial yang mengerikan, tetapi, dia tidak dapat membayangkan bahwa Qin Chen, seorang Dizun muda, yang dapat menekan Penatua Long Yuan tidak dapat bergerak, itu pasti memiliki beberapa harta di tubuhnya. Hahaha, Qin Chen tertawa. Tampaknya Penatua Tianmang tidak menerimanya sebelumnya. Itu tidak masalah. Seperti yang Anda inginkan,
saya tidak akan menggunakan harta apapun kecuali senjata perang. Saya akan bertarung dengan Anda atas nama Wakil Ketua Aula. Ucap Qin Chen langsung menggedor, dan setiap sel di tubuhnya benar-benar lengkap. Itu mulai terbakar, napasnya melonjak, dan kekuatannya melonjak seketika. Aura mendominasi serupa melonjak keluar dari Qin Chen. Langit dan bumi berguncang. Pada saat ini, Qin Chen seperti pria sombong dan tak tertandingi, memandang rendah Penatua Tianmang. Dominasi dan ketajaman semacam itu membuat semua Penatua berubah warna. Kali ini, Qin Chen tidak menggunakan aturan ruang untuk menekan lawan. Sebaliknya, dia menggunakan atmosfer dominan yang sama untuk melawan Penatua Tianmang. Pada saat ini, Qin Chen menghembuskan nafas surgawi yang mengejutkan. Penatua Tianmang menghirup udara dingin, merasakan aura yang mendominasi di tubuh Qin Chen. Dia benar-benar berubah warna. Baiklah, Wakil Hall Master Qin, saya juga akan memberitahu Anda bahwa kami seorang veteran tidak mudah untuk diprovokasi. Ucap Penatua Tianmang mencengkeram palu perang dengan ekspresi serius. Dia tahu bahwa Qin Chen sangat kuat, jadi ketika dia menembak, ini adalah jurus terkuatnya. Tiba-tiba, palu besar bergegas keluar. Palu ini sepertinya bisa meledakkan langit, momentumnya terlalu kuat. Namun, Qin Chen bergerak. Telapak tangannya mencapai langit, dan cahaya ilahi bermekaran seperti pilar surga. Di atas 5 jari, serangkaian aturan terjerat. Cincin pedang jahat muncul, dan roh jahat yang kuat memadat menjadi kekuatan telapak tangan yang mengerikan dan menyapu. Dengan ledakan kekuatan yang mengerikan, Qin Chen secara langsung memegang palu perang Penatua Tianmang, dan Penatua Tianmang merasakan dampak yang mengerikan, dengan cepat meresap ke dalam tubuhnya. Tubuh Penatua Tianmang bergetar, dan seteguk darah menyembur keluar. Tidak peduli bagaimana dia mengaktifkan palu, palu yang dipegang oleh Qin Chen tidak bisa jatuh. Bagaimana ini mungkin? Dia terkejut. Di luar arena, banyak tetua lainnya juga terkejut dan menatap Qin Chen. Kali ini, Qin Chen tidak menggunakan metode khusus apapun, tetapi secara paksa menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan serangan Penatua Tianmang. Putra ini luar biasa. Pada saat ini, apa yang Penatua Tianmang tidak tahu adalah bahwa saat kekuatan Qin Chen meledak ke dalam tubuhnya, Qin Chen diam-diam menggunakan kekuatan darah raja kegelapan di tubuhnya. Tidak ada kekuatan kegelapan di tubuh Penatua Tianmang. Jika Penatua Tianmang memiliki kekuatan kegelapan di tubuhnya, tidak mungkin untuk tidak merasakannya dengan kekuatan darah raja kegelapan Qin Chen. Tentu saja, Qin Chen tidak berani terlalu mencolok, karena dia hanya tahu bahwa Wakil Ketua Aula di tempat rahasia markas besar Tian Gong pasti sedang menatapnya saat ini. Begitu lawan merasakan kekuatan darah raja kegelapan, itu akan merepotkan. Oleh karena itu, Qin Chen melepaskan kekuatan darah raja kegelapan hanya sesaat. Tapi ini sudah cukup. Probabilitas bahwa Penatua Tianmang adalah mata-mata ras iblis langsung turun menjadi kurang dari 20%. Qin Chen memberi label pada pihak lain. Selama dia mencapai level Di Zun, Qin Chen tidak percaya bahwa lawannya tidak akan dihadiahi kekuatan kegelapan setelah berlindung di klan iblis. Bahkan Penatua Gusu memiliki kekuatan kegelapan di tubuhnya. Ini juga menunjukkan bahwa Penatua Tianmang tanpa kekuatan kegelapan kemungkinan mata-mata telah dikurangi ke tingkat yang sangat rendah. Di arena tantangan, kekuatan kekacauan di tubuh Qin Chen langsung mencapai situasi yang mengerikan. Kekuatan dominan Qin Chen mengamuk bahkan lebih keras, memegang palu perang yang dipegang oleh tetua Tianmang di tangannya, seolah-olah gunung suci kuno menindas, menekan ruang dan waktu ini. Penatua Tianmang terbang keluar dalam sekejap, dan darah lainnya menyembur keluar. Dia berlutut di tanah dalam kebingungan, tubuhnya bergetar, dan kekuatan yang mulia hampir hilang. Penatua Tianmang menatap Qin Chen dengan kaget, ada kehilangan di matanya. Aturan yang mendominasi adalah akar dari harga dirinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia mau tidak mau akan ditekan oleh Qin Chen sebagai gantinya. Dia dikalahkan, dan dia yakin. Lakukanlah, ucap Penatua Tianmang berkata kepada Qin Chen dengan suara yang dalam, tampak seperti kematian di rumah. Dia dikalahkan dan tentu saja harus menanggung akibatnya. Keluar dari sini, ucap Qin Chen dengan ringan. Kamu, ucap Penatua Tianmang terkejut, mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen dengan heran.
Akhir tragis Penatua Long Yuan telah membuatnya berencana untuk menanggung pukulan setelah dia ditekan dan dikalahkan oleh Qin Chen, tetapi dia tidak menyangka bahwa Qin Chen akan melepaskannya. Mengapa? Apakah kamu masih ingin melawanku? Kamu belum cukup berubah, kamu baru saja melewati kegagalan, pikirkanlah. Ucap Qin Chen dengan santai. Terima kasih, Wakil Hall Master Qin. Ucap Penatua Tianmang mengguncang tubuhnya, berpikir, tetapi dia tidak berani tinggal, membungkukkan tangannya kepada Qin Chen dengan hormat, dan kemudian dengan cepat meninggalkan arena itu. Di luar arena, yang lain melihat Penatua Tianmang yang mundur, semua tak percaya. Apakah Qin Chen mengubah emosinya? Bagaimana Penatua Tianmang bisa keluar dengan selamat? Di aula pertemuan, Tianzun pengrajin kuno tersenyum dan berkata, tampaknya Qin Chen masih sedikit terukur. Mata Tianzun lainnya tidak yakin, tetapi ekspresi mereka sangat lega. 11 tetua yang tersisa, tolong datang satu persatu. Saya tidak ingin orang lain mengatakan bahwa mereka bertindak sebagai wakil ketua aula yang menipu dan menyumbangkan poin. Mungkin kamu sangat tidak puas denganku sebagai wakil ketua aula, tetapi Anda adalah Anda, dan saya adalah saya. Tujuan saya adalah agar orang tidak menyinggung perasaan saya. Saya tidak menyinggung orang, dan orang menyinggung saya, dan saya akan mengembalikannya 100 kali lipat. Selanjutnya, siapa lagi? Petik 2. Tepat ketika semua orang mengira Qin Chen akan mengakhiri tantangan, mereka mendengar Qin Chen berkata lagi kepada para tetua yang tersisa. Dengan presiden Penatua Tianman di depan, ekspresi dari 11 penatua yang tersisa segera mereda. Mereka saling memandang, dan salah satu tetua berjanggut bergegas ke arena dan berkata dengan keras, karena Wakil Hall Master Qin telah berbicara, jadi saya akan menjadi yang berikutnya. Begitu tetua ini muncul, aura yang menakutkan juga meledak. Haha, mari kita mulai dari sana, akhiri lebih awal, dan aku akan segera merasa nyaman. Kata Qin Chen dengan ringan. Ekspresi tetua itu biru dan putih, tetapi dia juga tahu kekuatan Qin Chen luar biasa, jadi dia tidak berani ceroboh. Dengan raungan yang menusuk, nafas yang mengerikan tiba-tiba naik ke langit, dan seluruh ruang bergetar. Mata Qin Chen berbinar, dan aura seluruh tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan serangkaian aura pedang yang menakutkan bertahan, dan dia menampilkan 6 seni pedang reinkarnasi dari paviliun pedang Tongtian. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dengan panik, dan kemudian memadat menjadi aura pedang besar di tangan Qin Chen. Aura pedang melonjak dan menebas tetua berjanggut. Hanya beberapa detik kemudian, setelah puluhan pertarungan, tetua ini benar-benar ditekan oleh Qin Chen, dan aura pedangnya menembus tubuhnya. Tubuh tetua itu kaku, dan dia merasakan aura pedang yang bisa menembusnya kapan saja, dia terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Dia tidak ingin percaya bahwa dia akan kalah dari Qin Chen dengan mudah. Dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Jika Qin Chen tidak meninggalkan tangannya, energi pedang itu akan menembus tubuhnya sejak lama. Turun, ucap Qin Chen menyingkirkan energi pedangnya dan berkata dengan ringan. Satu lagi tanpa kekuatan kegelapan di tubuhnya. Qin Chen diam-diam berkata di dalam hatinya. Tujuan sebelumnya untuk membangun kekuasaan telah tercapai, dan tujuannya untuk terus menantang para tetua itu bukan lagi untuk membangun kekuasaan, tetapi untuk memahami kekuatan kegelapan pada orang-orang ini. Ini adalah cara termudah bagi Qin Chen untuk membedakan mata-mata di tempat rahasia markas besar Tiangong. Terima kasih atas belas kasihan Anda, Wakil Hall Master Qin. Ucap penatua itu dengan gemetar mundur dengan hormat. Kemudian, tetua keempat muncul. Kelima, keenam. Hanya dalam setengah jam, 12 tetua yang tersisa yang sebelumnya bertaruh dengan Qin Chen dikalahkan oleh Qin Chen, dan tidak ada dari mereka yang menang. Beberapa dari mereka dikalahkan dengan beberapa gerakan, dan beberapa bertahan lebih lama, tetapi hasilnya sama, yang mengejutkan banyak tetua di lapangan. Setelah pertempuran ini, semua tetua sadar. Mengapa Qin Chen bisa menjadi wakil ketua aula, meskipun dia bukan Tianzun sekarang, tetapi dengan bakat Qin Chen, ribuan tahun, puluhan ribu tahun, bahkan 100.000 tahun kemudian, kemungkinan untuk menjadi Tianzun jauh lebih tinggi daripada para mereka. Terutama Qin Chen tidak memukul keras salah satu dari 12 tetua berikutnya, dan bahkan memberi mereka beberapa petunjuk dalam beberapa aspek,
yang memungkinkan mereka mendapatkan banyak keuntungan dan mendapat dukungan dari banyak tetua. Awalnya, semua tetua yang hadir sangat tidak puas dengan Qin Chen, dan mereka semua marah, tetapi setelah 1 jam ini, setengah dari mereka telah mengubah sikap mereka terhadap Qin Chen. Meskipun sebagian besar tetua yang tersisa masih tidak puas dengan Qin Chen menjadi wakil ketua aula, permusuhan tidak begitu dalam lagi. Mata Qin Chen berkedip saat dia melihat ke-13 tetua yang kalah. Selain 3 mata-mata iblis yang dia kenal sejak lama, seperti tetua Long Yuan, selama pertempuran, dia juga mengidentifikasi ada 4 seorang tetua sebagai mata-mata selama pertempuran, karena dia merasakan kekuatan kegelapan dari tubuh lawannya. Metode ini sangat efektif. Hati Qin Chen tergerak. Pada awalnya, dia masih mengalami sakit kepala. Metode apa yang harus dia gunakan untuk mengetahui mata-mata satu persatu di dalam Tiangong? Dia tidak dapat memikirkan tantangan ini, tetapi itu membuatnya mendapatkan keuntungan. Qin Chen datang ke pilar batu pengawasan di depan arena, memasukkan token identitasnya, dan tiba-tiba, 13 juta poin kontribusi memasuki token identitasnya. Ini membuat mata banyak tetua di sekitarnya menjadi merah. 13 juta poin kontribusi ini terlalu mudah diperoleh. Perlu dicatat bahwa poin kontribusi yang dikumpulkan oleh banyak tetua sepanjang hidup mereka hanya beberapa juta, lagi pula, mereka juga memiliki berbagai poin konsumsi. Tapi siapa sangka Qin Chen langsung mendapatkan 13 juta poin kontribusi saat dia muncul. Banyak tetua yang pahit, orang ini lebih menyebalkan dari yang lain. Bahkan Tianzun pengrajin kuno dan wakil ketua aula lainnya di aula diskusi juga terlihat aneh dan sedikit iri. 13 juta poin kontribusi, mereka khawatir butuh waktu lama untuk mendapatkannya. Hehe, 13 juta poin kontribusi, mereka semua mengatakan sangat sulit mendapatkan poin kontribusi di Tiangong ini, sekarang sepertinya sangat mudah. Ucap Qin Chen tersenyum. Ini membuat banyak penatua terdiam. Banyak tetua yang telah mengubah sikap mereka terhadap Qin Chen sangat marah sehingga mereka hampir tidak muntah darah. Melihat pertarungan telah berakhir, Zhen Yandizun dan Yao Guangzun melangkah maju satu demi satu. Qin Chen berjalan keluar dari ruang arena, mencegah Zhen Yandizun dan Yao Guangzun datang, dan tiba-tiba berkata pada banyak tetua di lapangan, "Saya berubah pikiran sekarang. Semua tetua di tempat rahasia marka besar Tiangong, siapapun yang ingin menerima instruksi dari wakil ketua aula ini, dapat mengirimi saya undangan tantangan langsung melalui markas Tiangong." Jatuhnya ucapan ini membuat banyak orang yang hadir tiba-tiba menjadi gempar.